Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran SKI kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-6, yaitu masyarakat Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. Menjelaskan keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. 2. Menyebutkan mata pencaharian masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. 3. Menyatakan sifat dan kebiasaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. 4. Menghargai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, memiliki sikap santun kepada keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kota Yasrib berada di Jazirah Arab, kota yang strategis dalam jalur perdagangan. Sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, masyarakatnya mempunyai kepercayaan agama Nasrani, agama Yahudi, dan kepercayaan terhadap benda-benda alam. Yasrib mayoritas didiami oleh kaum pendatang, di antaranya suku Aus dan Khazraj, serta suku Yahudi. Yasrib adalah daerah yang subur. Mata pencaharian masyarakatnya adalah bercocok tanam, berdagang, dan berternak. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. 1. Agama Yahudi. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa, yang kitab sucinya adalah Taurat. Namun, mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang dianggapnya Tuhan. Agama Yahudi masuk ke Yasrib dibawa oleh bangsa Yahudi pada abad ke-1 dan ke-2. Mereka dikejar-kejar bangsa Romawi karena melakukan pemberontakan. Agama Yahudi dianut oleh sebagian besar masyarakat Yasrib. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatafan, Bani Quraidah. 2. Agama Nasrani. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa yang kitab sucinya adalah Injil. Agama Nasrani meyakini bahwa ada 3 Tuhan atau Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Agama Nasrani juga menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Masyarakat Yasrib yang memeluk agama Nasrani adalah kelompok kecil saja. Mereka berasal dari Bani Najran. Agama Nasrani masuk ke Yasrib pada tahun 343 Masehi. Ketika itu, Kaisar Romawi mengirimkan orang-orang untuk menyebarkan agama Nasrani ke Yasrib. 3. Kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Kepercayaan kepada benda-benda merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda. Sedangkan kepercayaan kepada kekuatan alam adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, masyarakat Yasrib sebagian masih mengikuti agama nenek moyangnya. Mereka menyembah pohon, batu, sungai, matahari, bulan, dan sebagainya. Benda-benda tersebut menurut keyakinannya memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, suku Aus dan Khazraj. Nama suku Aus dan Khazraj berasal dari nama 2 orang laki-laki kakak beradik, yaitu Aus dan Khazraj.
Keturunan mereka terbagi menjadi dua kelompok yang mempunyai anggota sama banyaknya dan sama kuatnya. Mereka akhirnya saling bermusuhan. Kedua suku ini saling berselisih selama 120 tahun. Tidak ada bangsa atau golongan yang hendak mendamaikan mereka. Suku Aus dan Khazraj adalah bangsa Arab pendatang yang berasal dari Yaman. Mereka datang ke Yasrib diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi secara bergelombang. Kedatangannya ke Yasrib disebabkan bencana alam berupa banjir besar karena hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun oleh Ratu Balkis, Kerajaan Saba. Selain bencana alam, kedatangan suku Aus dan Khazraj dikarenakan perselisihan yang berkepanjangan di negara asal mereka. Yang kedua, suku Yahudi. Suku Yahudi yang berada di Yasrib adalah kaum pendatang. Mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara. Kedatangan suku Yahudi ke Yasrib pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi secara bergelombang. Mereka datang ke Yasrib untuk menghindar dari kejaran bangsa Romawi yang menganggap suku Yahudi adalah kaum pemberontak di negaranya. Suku Yahudi melakukan pemberontakan terhadap bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Suku Yahudi di Yasrib terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu kabilah Koinuka, kabilah Nadir, dan kabilah Quraidah. Mereka di Yasrib menempati wilayah yang berbeda-beda. Kabilah Nadir mendiami wilayah Aliyah di lembah Baton. Kabilah Quraidah mendiami wilayah Mazhur sebelah selatan Madinah. Sedangkan kabilah Koinuka mendiami wilayah kota Madinah. Walaupun mereka satu suku Yahudi, tetapi kehidupan mereka tidak harmonis. Mereka sering berselisih dan bertengkar. Kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Secara geografis, Yasrib berada di tempat yang strategis, jalur perdagangan antar kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Perdagangan di Yasrib memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Mereka membeli hasil bumi, hewan ternak, dan menjualnya ke negeri-negeri yang jauh. Selama di daerah tujuan, mereka membeli barang dan kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka. Yasrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan dengan ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya. Perkebunan kurma menjadi mata pencaharian utama masyarakat Yasrib. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Karena kesuburannya, banyak penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yasrib. Di daerah perkotaan, terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Sebagian dari mereka juga termasuk orang-orang kaya di Yasrib. Sebagai penghubung jalur perdagangan, di Yasrib banyak terdapat pasar-pasar untuk berjual beli, toko untuk menjual keperluan sehari-hari, dan bermacam-macam jual beli lainnya, baik yang sesuai dengan syariat Islam maupun yang tidak sesuai. Mereka berkumpul menjadi satu. Ayo berlatih. Kerjakan soal berikut sesuai dengan pemahaman kalian setelah kita membahas tentang keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nomor 1. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW adalah kepercayaan kepada benda-benda. Coba jelaskan mengapa masyarakat Yasrib percaya akan kekuatan pada benda-benda. Nomor 2. Kaum Yahudi datang ke Yasrib karena menghindari kejaran bangsa Romawi. Coba jelaskan mengapa kaum Yahudi dikejar-kejar bangsa Romawi. Nomor 3. Suku Aus dan Khazraj tidak pernah hidup damai di Yasrib.
Apa yang menyebabkan mereka demikian? Coba jelaskan. Nomor 4, Yathrib terkenal dengan daerah yang subur dengan hasil pertaniannya yang baik. Apa yang menyebabkan daerah Yathrib subur? Coba jelaskan. Nomor 5, penduduk Yathrib sebagian besar adalah kaum pendatang. Mengapa demikian? Coba jelaskan. Demikian sudah pembahasan kita tentang masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.